ada pesan Tuhan untuk Anda. Bagaimana supaya damai sejahtera Anda bisa mengalir deras seperti sungai. Tuhan membuka pintu rezeki-rezekinya untuk Anda. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi masa Advent, minggu yang kedua, latihan rohani hari yang ke-12. Wow, saudara-saudara, sebuah prestasi. Kita mengadakan sebuah pertobatan secara konsisten sudah 12 hari. Sebuah prestasi ini. Saudara-saudara, 12, angka 12 dalam tradisi Yahudi maupun tradisi Kristiani adalah angka yang spesial. Apakah Anda bisa menyebut di mana disebut angka 12? Tahu Romo, 12 anak Yakub. Betul. Tahu Romo, ada 12 suku pengintai. Betul. Tahu Romo, ada 12 apa? Suku-suku Israel. Yang keempat, ya ada 12 Rasul Yesus. Saudara-saudaraku, apakah Anda masih bisa menemukan angka 12 yang muncul dalam kitab suci? Kalau Anda ketemu, silakan tulis di kolom komen supaya kita saling memperkaya. Nah, saudara-saudaraku, di latihan rohani hari ke-12 ini, apakah ada sesuatu yang juga spesial? Izinkan saya untuk membuat Anda penasaran. Di depan saya ini ada 2 buah lilin ornamen Natal. Saya ini kalau nggak salah diberi oleh toko yang namanya It's Party Time di Ampera, Jakarta Selatan. Toko yang menjual khusus ornamen-ornamen Natal ataupun dekorasi-dekorasi untuk pesta-pesta. Bagus nggak? Bagus luar biasa bukan? Mau apa enggak? Kalau ada banyak yang mau, mungkin saya akan kasih kepada Anda dalam momen-momen tertentu menjelang Natal nanti. Saudara-saudaraku terkasih, silakan Anda pilih mau lilin yang tinggi atau yang pendek. Itu lebih gampang lah. Lilin yang tinggi atau lilin yang pendek. Karena di bawah lilin-lilin ini ada pesan-pesan Tuhan untuk Anda. Untuk damai sejahtera Anda. Untuk rezeki-rezeki Anda. Tuhan mau menunjukkan bagaimana supaya rezeki Anda, berkat Anda, damai sejahtera Anda berlimpah-limpah seperti sungai yang tidak pernah kering. Silakan tulis di kolom komen lilin yang tinggi atau lilin yang pendek. Hati-hati, karena kemarin banyak yang salah tuh. Banyak yang milih kotak yang batik. Wah, bagus kotaknya, ternyata zong. Tapi yang ini kan dua-duanya bagus. Silakan sudah pilih? Tulis di kolom komen, jangan lupa lilin pendek atau lilin yang tinggi. Oke, baik saudara-saudara. Kita buka satu persatu ya. Yang lilin tinggi dulu. Di situ ada pesan Tuhan untuk Anda. Bagaimana supaya damai sejahtera Anda bisa mengalir deras seperti sungai. Tuhan membuka pintu rezeki-rezekinya untuk Anda. Anda bisa menemukannya dalam kitab Nabi Yesaya bab 48 ayat 18. Saudara-saudara, bunyinya seperti ini. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wow, Romo, ini dia nih ayat-ayat yang saya cari selama ini. Bagaimana supaya rezeki-rezeki kita itu mengalir berlimpah deras. Dan juga apa syaratnya? Syaratnya cuma satu, saudara-saudara. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Nah, sekarang kita bertanya lagi. Apakah kita selama ini sudah ikut di jalan Tuhan? Apakah selama ini kita sudah mendengar perintah-perintah Tuhan? Apakah kita juga selama ini sudah berlaku sebagai pelaku firman? Saudara-saudaraku terkasih, menjadi pelaku firman. Seringkali orang beriman, para pembaca kitab suci berhenti di sini. Mereka suka sih baca firman Tuhan, suka bolak-balik kitab suci, sudah khatam bahkan, sudah dari Kejadian sampai kitab Wahyu sudah bolak-balik 3 kali, ada. Tetapi ketika diajak untuk menjadi pelaku firman,
Terutama ketika tantangan demi tantangan, kesulitan demi kesulitan, bahkan kerugian demi kerugian yang dihadapi. Resikonya besar, Romo, kalau aku harus melakukan perintah Tuhan ini misalnya. Romo, berat Romo, Tuhan nyuruhnya mengampuni, tetapi kebencianku jauh lebih besar daripada keinginanku, niatku untuk mengampuni orang-orang yang sangat amat menyakiti hatiku. Romo, Tuhan suruhnya mengasihi, tetapi seringkali kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Kita mengasihi orang yang mendatangkan keuntungan buat kita. Padahal Tuhan mengatakan kalau kamu mengadakan pesta, undanglah mereka-mereka yang tidak pernah bisa membalas kebaikanmu. Romo, susah Romo, rugi dong. Saya udah keluar 5 juta untuk kasih mereka makan, tapi mereka nggak mendatangkan keuntungan apa-apa buat saya. Misalnya seperti itu, saudara-saudaraku. Buat Tuhan Yesus tidak begitu cara kerjanya. Banyak sekali perintah-perintah Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk mengalami kasih, melakukan kasih yang sejati, kasih yang tidak mengharapkan balasan, baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Lakukanlah kasih karena kasih itu sendiri, bukan karena kita mengharapkan balasan demi balasan dari yang lain. Saudara-saudara, coba deh mulai hari ini, aku mau melakukan kasih yang sejati, tidak mengharapkan balasan ataupun imbalan, apalagi pujian dilihat orang. Coba mulai dari sekarang. Saya yakin damai sejahtera, kebahagiaan, rezeki-rezeki mengalir untuk kehidupan Anda. Apapun itu bisa bentuknya. Bisa bentuknya masalah-masalah Anda ada jalan keluarnya. Hutang piutang Anda ada titik terangnya. Rezeki-rezeki Anda kayaknya kok dagang makin laku nih. Sebetulnya saudara-saudara, kasih adalah energi positif. Kalau Anda melakukannya dengan baik, tidak ada motif-motif yang lain, yang positif inilah yang akan menarik hal-hal positif di sekitarnya. Itu teorinya sebetulnya saudara-saudara. Maka lakukanlah kasih karena kasih itu sendiri, bukan motif-motif yang lain. Demikian juga dengan kesehatan-kesehatan. Kalau pikiran-pikiran Anda, mulut Anda, apa yang Anda makan sesuatu yang positif, pasti akan mempengaruhi kesehatan Anda maupun kesembuhan Anda semua. Keren bukan? Silakan Anda buka Yesaya bab 48 itu. Konteksnya sebetulnya luar biasa saudara-saudara. Lagi-lagi konteksnya orang Israel sudah ada di pembuangan, kehilangan segala-galanya. Hidup mereka pahit, hidup mereka hancur. Mereka sudah kehilangan segala-galanya. Di saat seperti itu Allah mengirimkan pesannya melalui Nabi Yesaya. Sekiranya kalian mentaati perintahku. Artinya hukuman penderitaan bukan babak akhir dari perjalanan umat Allah ini. Allah masih mengajak umatnya, ayo kembali kepadaku, ayo lakukan perintahku. Sudah pasti damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara-saudara, Romo, perintah yang mana sih Romo? Di ayat 17 Tuhan berkata begini. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajarkan hal-hal yang berfaedah bagimu dan yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Itulah firman Tuhan, itulah jalan Tuhan, itulah perintah-perintah Tuhan yang harus kita baca, harus kita pahami, harus kita maknai, harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang mana Romo? Ya ini semuanya yang ada di kitab suci. Khususnya perjanjian baru dalam ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Nah, keren bukan? Sementara lilin yang pendek, ada apa di situ? Lilin pendek ini ternyata ada sebuah pesan Tuhan juga buat Anda semua yang memilih lilin pendek ini. Diambil dari Mazmur yang menjadi Mazmur tanggapan hari ini, yaitu Mazmur bab 1 ayat 1 sampai 3. Ini bagus sekali karena itulah yang dibacakan dalam Mazmur tanggapan. Dikatakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut
nasihat orang fasik. Kita seringkali tuh melakukan seperti itu. Ada hasutan-hasutan, ada kompor-kompor meleduk yang menggiring kita untuk ikut balas dendam, untuk marah, untuk membenci. Jangan ikutin itu semua, saudara-saudara. Jangan sampai kita itu berubah seperti mereka-mereka itu. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi, perhatikan cara Anda bergaul, cara Anda berteman, siapa yang harus Anda dengarkan nasihatnya. Ini penting sekali buat Anda. Karena seringkali yang namanya teman tidak sungguh-sungguh berlaku sebagai teman. Bisa juga teman itu sebetulnya musuh dalam selimut. Karena ada motif-motif yang tidak baik. Maka dari itu saudara-saudara, pintar-pintarlah dalam memilih teman, dalam memilih pergaulan. Dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi orang-orang yang mau mendedikasikan hidupnya untuk ikut dalam jalan Tuhan, menuruti kebenaran, mengikuti cahaya kehidupan. Efeknya apa? Konsekuensinya apa? Kita bisa lihat di ayat 3. Di sana dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Gak pernah kering pasti, gak pernah kepanasan pasti. Dikatakan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Saudara-saudara, ini catat betul-betul ini. Pohon yang ditanam di pinggir aliran air akan menghasilkan buah pada musimnya. Artinya saudara, buah-buah yang dihasilkan tidak pernah instan, tetapi melewati berbagai macam proses panjang. Dan buah itu kan gak langsung tiba-tiba bisa langsung dimakan. Dari bunga, lalu ada buah kecil, lalu lama-lama besar dan matang, baru bisa dimakan. Itulah kehidupan kita saudara-saudara. Kalau kita mengikuti perintah Tuhan, tidak pernah ada yang instan. Karena kita sedang dididik, kita sedang ditempa, kita sedang dilatih. Kita tidak sedang dimanjakan oleh Tuhan, semua serba diberi, semua serba enak, semua serba lancar. Karena apa? Kemanjaan-kemanjaan seperti itu justru akan membuat kita lemah, tidak berdaya, tidak punya daya juang. Nanti kalau ada masalah-masalah besar, kita kelepek-kelepek. Bersama Tuhan, semuanya ada prosesnya. Itulah latihan rohani saudara-saudara. Supaya apa? Supaya kita semua akan menghasilkan buah pada musimnya. Dikatakan, yang tidak layu daunnya. Nah, kalimat terakhir nih penting nih. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudara, inilah kuncinya. Kita seperti punya tangan emas, apapun yang kita pegang berhasil. Tapi syaratnya kalau kita taat pada Tuhan. Kalau kita sudah menyelesaikan proses-proses kehidupan kita. Kalau kehidupan kita sudah menghasilkan buah dan buah yang baik. Saudara-saudaraku terkasih, apakah Anda tahu bahwa perintah-perintah Tuhan tadi, baik di lilin yang tinggi maupun di lilin yang pendek, di Yesaya 48 maupun di Mazmur pertama ini, sebetulnya Allah mengajak kita semua untuk melakukan semua pertobatan kita pakai hati. Bukan dihitung-hitungan di atas kertas, bukan demi cari untung, bukan demi imbalan sama sekali. Lakukanlah pertobatanmu dengan hatimu. Semua tindakan-tindakanmu, pelayananmu, pengajaranmu, relasimu dengan yang lain, bagaimana merawat orang tua, merawat anak, bersahabat, pakai hati. Karena apa? Allah kita yang kita imani juga Allah yang melakukan segala sesuatu dengan hati. Saudara-saudara, kalau Anda melakukan ini, apapun yang Anda perbuat akan berhasil. Luar biasa bukan? Catat 2 teks ini saudara-saudara, jadikan rema dalam kehidupan Anda, semangat Anda dalam pertobatan ini. Apapun yang Anda lakukan pakai hati, akan berjumpa dengan kasih Allah yang juga lahir dari hati Allah yang Maha Rahim. Semoga kita semua saudara-saudara, Natal tahun ini betul-betul dibuka rezekinya, dipulihkan kesehatannya, dipulihkan keadaannya. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ini yang sudah sangat mengharapkan bantuan dan pertolongan-Mu. Tolong kami Tuhan, mereka yang sakit, mereka yang sedang terlilit hutang,
mereka yang sedang masalah keluarga, masalah yang sulit sekali, mereka yang sedang konflik dengan anak dan orang tuanya. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.